Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BA MAG. Yang terhormat kepada dosen pembimbing tugas akhir Dr. Mamluatun Nikmatul MPD dosen pembimbing 1 dan Nur Fitri Amalia MPD dosen pembimbing kedua. Yang terhormat Bapak penguji dan Ibu penguji, dan tak lupa pula yang terhormat kepada kedua orang tua saya, Bapak Irwanto dan Ibu Sulaiha. Nama saya Hanifah Nulaili dengan NIM 211201260443, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Analisis Penerapan Model Pembelajaran Game Based Learning GBL untuk meningkatkan berpikir kritis belajar siswa pada mata pelajaran IPA di MI Sunan Derajat Gading Kulon. Yang pertama, pendahuluan. Penerapan model pembelajaran Game Based Learning GBL bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam IPA. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa GBL dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Misalnya, penelitian di MI Sunan Derajat Gading Kulon Banyuanyar Probolinggo menunjukkan bahwa penerapan GBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran pendidikan ilmu pengetahuan alam. Berdasarkan latar belakang ini tersebut, pernyataan ini akan menganalisis penerapan model pembelajaran GBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pelajaran IPA di MI Sunan Derajat Gading Kulon Banyuanyar Probolinggo. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis. 2. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran Game Based Learning dalam meningkatkan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA di MI Sunan Derajat Gading Kulon Probolinggo. Yang kedua, apa saja aspek yang mempengaruhi keberhasilan penerapan model pembelajaran Game Based Learning dalam meningkatkan berpikir kritis siswa dalam belajar IPA di MI Sunan Derajat Gading Kulon Probolinggo. Tujuan penelitiannya adalah yang pertama, mengetahui penerapan model pembelajaran Game Based Learning dan meningkatkan berpikir kritis siswa pada mata pembelajaran IPA di Gading Kulon di MI Sunan Derajat Gading Kulon. Yang kedua, mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan penerapan model pembelajaran Game Based Learning dalam meningkatkan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan khususnya di bidang pendidikan mengenai pengembangan media Game Based Learning atau disebut GBL, pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktisnya. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi guru, siswa, dan peneliti. Yang selanjutnya, kajian teori. Game Based Learning. 1. Pengertian Game Based Learning. Game Based Learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang menggabungkan konteks pendidikan dengan permainan yang bertujuan agar dapat menarik minat siswa dalam pembelajaran. Metode pembelajaran ini yang berbasis permainan atau disebut Game Based Learning. Game Based Learning sebagai salah satu metode pembelajaran mempunyai karakteristik berupa pengintegrasian proses berlangsungnya pelajaran dengan bermain. Game Based Learning termasuk bentuk kegiatan
pengajaran yang siswanya berperan lebih dominan dengan bantuan game guna mencapai tujuan dari pembelajaran. Game-based learning ini bisa menaikkan keterampilan berpikir kritis, khususnya keterampilan meninjau pengetahuan di mana digunakan agar dapat memilih banyak langkah. Metode game-based learning bisa meningkatkan semangat belajar serta menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif sehingga bisa memberikan motivasi serta memberikan dorongan untuk siswa agar lebih kreatif. Game-based learning ini merupakan satu metode yang memanfaatkan teknologi permainan saat ini di setiap permainan digital. Bisa dianggap sebagai alat atau media pembelajaran jika mengandung komponen kognitif. Dalam ilustrasi berbasis game, siswa diharapkan bisa belajar berpikir jernih melalui gerakan-gerakan yang dilakukan oleh siswa dalam permainan. Pada abjad 1, permainan edukatif bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengajarkan siswa berpikir kritis dan meningkatkan pemahaman pembelajaran IPA dengan cara menyenangkan. Pengembangan game dengan pembelajaran ini lebih efisien bagi siswa di mana tidak hanya sekedar belajar tapi juga bersenang-senang. Pemanfaatan teknologi dengan menciptakan media pembelajaran melalui game ini, siswa akan memahami dengan sendirinya komponen pembelajaran dan permainan melalui proses try and process. Sehingga ketika mengalami kegagalan, mereka akan mencapai misi atau tujuan permainan. Hal ini menimbulkan rasa keingintahuan yang mendorong siswa untuk terus belajar dan mencari jawaban dengan santai tanpa tekanan apapun dan menciptakan berpikir kritis belajar siswa. Game-based learning ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan elemen permainan untuk mendukung proses belajar mengajar. Model ini mengkombinasikan aktivitas bermain dengan tujuan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa. GBL memiliki potensi besar untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan berpikir siswa melalui simulasi pemecahan masalah dan kolaborasi. Pendekatan ini menggabungkan elemen permainan dan tujuan pendidikan sehingga menciptakan lingkungan belajar integratif dan menyenangkan. Demikian, GBL dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara lebih menyenangkan dan efektif, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih positif dan bermakna. Metode pembelajaran tradisional ini mendorong siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar dan meningkatkan minat mereka terhadap materi pembelajaran. Keterampilan ini sangat penting kehidupan nyata dapat membantu siswa menjadi lebih kreatif dan kritis dalam menghadapi berbagai tantangan dan kelebihan dan kekurangan game-based learning. Kelebihannya yaitu siswa berperan aktif menjadi pemain dan game pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa tanpa sadar dapat memahami materi dengan mudah hanya dengan bermain suatu permainan saja. Yang ketiga, menumbuh jiwa kompetitif siswa. Yang keempat, menstimulus siswa untuk berpikir serta aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, melatih serta mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Kekurangan dari game-based learning membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan pembelajaran lain. Yang kedua, kelas cenderung akan kurang kondusif saat game berlangsung. Yang ketiga, akan sulit dapat mengkoordinasi siswa, terutama siswa kelas rendah. Yang kedua, berpikir kritis.
Pengertian berpikir kritis dalam kemampuan yang dimiliki oleh semua individu yang dapat diukur, dilatih, serta dikembangkan. Selain itu, memiliki hubungan IPA dengan berpikir kritis. Pentingnya kemampuan berpikir kritis siswa namun belum didukung dalam pembelajaran IPA. Hal ini tersebut terlihat dari jawaban siswa dan yang dalam mengerjakan soal tes kemampuan berpikir kritis, di mana siswa belum mampu mengintegrasi soal dengan menuliskan apa yang diketahui ditanyakan dengan tepat. Siswa tidak mampu memberikan penjelasan logis sesuai materi. Siswa kurang teliti dalam menjawab soal serta tidak mampu memberikan kesimpulan yang tepat. Selain itu, berpikir kritis memiliki kelebihan, yaitu suatu sikap yang mampu berpikir dengan baik, serius untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam memecahkan suatu masalah. Pengetahuan tentang metode untuk membuktikan atau mengecek suatu kebenaran dan memiliki nalar yang masuk akal. Memiliki keterampilan agar metode tersebut dapat diterapkan. Pengertian selanjutnya mengenai berpikir kritis adalah pendapat bahwa berpikir kritis yaitu mampu mempertanggungjawabkan pemikiran dalam mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Berpikir tingkat tinggi adalah suatu kemampuan yang wajib dimiliki peserta didik sebagai bekal perkembangan ilmu pengetahuan. Pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning ini dapat meningkatkan keterampilan tersebut, di antaranya keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Bahwa pembelajaran berlandasan permainan merupakan alat yang dapat membantu peserta didik menyelesaikan masalah, meningkatkan berpikir kritis, dan membuat sebuah penilaian dalam proses pembelajaran. Kritis merupakan keterampilan yang sangat penting dalam dunia modern ini. Kemampuan ini melibatkan proses menganalisis atau mengevaluasi dan menginterpretasi informasi guna membuat keputusan yang logis dan tepat. Dengan berpikir kritis, seseorang mampu melihat suatu masalah dari berbagai perspektif sehingga dapat mengidentifikasi solusi yang paling efektif dan efisien. Hal ini sangat penting untuk memahami konteks serta latar belakang informasi yang diperoleh, sehingga evaluasi terhadap argumen dapat dilakukan secara objektif dan tepat. Selain itu, berpikir juga membantu seseorang dalam memahami hubungan sebab dan akibat antara berbagai faktor yang mempengaruhi suatu permasalahan. Selain itu, evaluasi argumen secara objektif merupakan bagian penting dari berpikir kritis. Dalam melakukan evaluasi ini, seseorang harus mampu mempertimbangkan berbagai bukti atau sudut pandang berbeda serta menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing argumen. Dengan demikian, seseorang dapat membuat keputusan yang berdasarkan pada fakta dan analisis yang mendalam, sehingga hasil lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan GBL dengan berpikir kritis. GBL dirancang untuk memotivasi siswa melakukan tantangan dalam permainan yang membutuhkan pemikiran logis dan analitis. Proses ini mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis sekaligus meningkatkan berpikir kritis belajar siswa melalui pengalaman yang integratif dan menyenangkan. Keterampilan ini sangat penting untuk menghadapi berbagai situasi di dunia nyata dan mempersiapkan siswa untuk menjadi pemikir yang lebih baik. Game-based learning ini merupakan metode pembelajaran yang mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dengan dihadapi pada berbagai tantangan dalam permainan. Siswa diajak untuk mengevaluasi informasi yang teliti. Mereka belajar mengumpulkan data, menganalisisnya,
dan membuat keputusan yang didasarkan pada data tersebut. Proses ini membantu siswa memahami pentingnya menggunakan informasi yang akurat, relevan, dan dalam pengambilan keputusan. Melalui GBL, siswa tidak hanya untuk membuat keputusan yang berdasarkan data, tetapi juga mengidentifikasi solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Tantangan dalam permainan seringkali menuntut siswa untuk berpikir kreatif dan menemukan sebagai alternatif sosial. Hal ini melatih mereka untuk tidak hanya fokus pada cara penyelesaian masalah, tapi juga mempertimbangkan berbagai opsi yang ada, serta menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi. Interaktif yang ada dalam GBL juga membantu siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi menjadi pelaku dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan cara ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kerjasama tim, dan kemampuan memecahkan masalah. Semua ini membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan game based learning ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, tetapi juga menikmati setiap langkah dalam perjalanan belajar mereka. Pengalaman belajar yang menyenangkan dan integratif ini membuat siswa merasa lebih puas dan termotivasi untuk terus belajar. Hal ini ditentukan agar berdampak positif hasil belajar dan pengembangan pribadi siswa secara keseluruhan. Kerangka berpikir, hubungan antara game based learning dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Yang pertama, elemen game based learning. Yang pertama, penggunaan game. Penggunaan game sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang kedua, desain game. Desain game yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang ketiga, interaksi siswa. Interaksi siswa dengan game dan dengan siswa lainnya untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama. Yang kedua, proses pembelajaran berpikir kritis. Yang pertama, pengenalan konsep dan teori yang relevan dengan topik pembelajaran. Yang kedua, analisis informasi dan data yang relevan dan topik pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi informasi dan data untuk membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, pengembangan solusi yang kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, hubungan game based learning dan berpikir kritis. Yang pertama, meningkatkan motivasi berpikir kritis. GBL dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan berpikir kritis. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Game based learning dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis seperti analisis, evaluasi, dan pengembangan solusi. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan. Game based learning dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan berpikir kritis. Yang keempat, mengembangkan kreativitas. Game based learning dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dengan kerangka berpikir ini, Anda dapat menjelaskan bagaimana game based learning dapat digunakan untuk meningkatkan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan
Metode riset ilmiah yang bertujuan untuk mendalami pemahaman satu fenomena dalam teks sosial alami. Fokus utama penelitian ini adalah para integratif komunikatif antara peneliti dan fenomena yang sedang diteliti. Metode kualitatif dipilih untuk mengumpulkan data dan deskriptif yang berkaitan. Penelitiannya ialah menjelaskan bahwa deskriptif merupakan proses menjelaskan secara detail mendalam serta menjawab pertanyaan mengapa suatu kejadian bisa terjadi dengan baik. Penelitian deskriptif ini difokuskan pada isu-isu aktual yang relevan saat penelitian dilakukan. Tujuan dan penelitian deskriptif adalah untuk menghimpun data dengan cara yang terstruktur dan akurat, mencatat atau mengamati isu-isu tersebut yang terkait dengan fakta dan karakteristik objek tertentu. Pendekatan ini, penelitian dapat menyajikan hasil dalam bentuk yang mudah dipahami sehingga memudahkan pembaca untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif juga memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisa fenomena yang kompleks dengan cara sistematik dan terstruktur sehingga hasil dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut pengambilan keputusan. Yang kedua, lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di MI Sunan Derajat Gedung Kulon Probolinggo. Dipilih sebagai lokasi studi dengan subjek penelitian meliputi guru IPA dan peserta didik. Pemilihan lokasi dan subjek melakukan secara proporsional sampling. Penelitian ini dilaksanakan di MI Sunan Derajat Gedung Kulon dengan melibatkan guru dan peserta didik sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data di sini ada yang pertama observasi. Teknik observasi digunakan untuk mengamati langsung proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode game-based learning. Yang kedua, wawancara. Wawancara mendalam dilakukan dengan guru IPA dan beberapa peserta didik di kelas 2 untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai pengalaman dan perspektif mereka terhadap penggunaan game-based learning dalam pembelajaran IPA. Untuk mengumpulkan informasi dengan bertanya secara lisan dan menjawab secara lisan juga. Yang ketiga, dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan seperti game pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, rencana pembelajaran modul ajar yang disusun oleh guru IPA, serta hasil belajar peserta didik seperti tugas atau ujian. Data dan sumber data. Yang pertama, data primer. Sumber data adalah salah satu hal yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data akan diperoleh juga akan meleset dari pada apa yang diharapkan. Sumber data dalam penelitian ini kelompok menjadi data primer utama dan data sekunder tambahan menurut derajat sumbernya. Data primer penelitian ini meliputi yang pertama data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden. Yang kedua, data yang dikumpulkan melalui kuesioner atau angket yang diisi oleh responden. Yang ketiga, data yang dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap objek penelitian. Yang keempat, data yang dilakukan melalui eksperimen atau percobaan dilakukan langsung terhadap objek penelitian. Yang kelima, data yang dikumpulkan melalui catatan lapangan atau jurnal yang ditulis oleh penelitian selama melakukan penelitian. Yang kedua, data sekunder. Sumber data sekunder diambil dari berbagai rujukan seperti catatan, buku, jurnal, artikel ilmiah dan referensi ilmiah lainnya. Data sekunder kualitatif dapat meliputi yang pertama, literatur penelitian, artikel, jurnal, dan buku yang terkait dengan topik penelitian kualitatif. Yang kedua, laporan penelitian yang sudah ada terkait dengan topik penelitian kualitatif. Yang ketiga, wawancara yang sudah ada. Yang keempat, observasi yang sudah ada, catatan lapangan, jurnal ilmiah, dan buku teks. Teknik analisa data. Yang pertama,
Redukasi data. Langkah pertama dalam menganalisis adalah redukasi data yang bertujuan untuk menyaring dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, penyajian data. Setelah data berhasil dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data yang sudah dikelompokkan akan disusun dalam bentuk narasi dan tabel dan memudahkan pemahaman dan interpretasi. Penyajian ini data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pola-pola yang ditemukan dalam penelitian serta memudahkan proses analisis lebih dalam. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan yang mencakup interaksi terhadap temuan-temuan yang telah disajikan pada tahap ini. Penelitian akan menghubungkan hasil analisis tematik dengan merumuskan masalah penelitian untuk memberikan jawaban yang komprehensif. Yang ke validasi data. Validasi data mencakup yang pertama, triangulasi sumber teknik. Triangulasi dilakukan menggunakan sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk menguji konsistensi temuan dengan sumber data diperoleh dari berbagai pihak seperti guru, peserta didik, dan dokumentasi dibandingkan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh tidak hanya menggantung pada satu perspektif. Yang kedua, member cek. Teknik member cek dilakukan untuk memverifikasi temuan penelitian dengan melibatkan peserta penelitian seperti guru dan peserta didik. Yang ketiga, diskusi. Untuk memastikan validitas data, penelitian juga melakukan diskusi dengan rekan sejawat memiliki keahlian yang bidang yang relevan. Diskusi ini bertujuan untuk mengkritik temuan penelitian, memberikan presisi tambahan, dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang sahih. Kesimpulannya, game-based learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang menggabungkan konteks pendidikan dengan permainan yang bertujuan agar dapat menarik minat siswa dalam pelajaran. Metode pembelajaran yang berbasis permainan atau disebut dengan game-based learning. Pada abad ke-21, permainan edukatif bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengajarkan siswa berpikir kritis dan meningkatkan pemahaman pembelajaran IPA dengan cara yang menyenangkan. Pengembangan game-based learning dengan pembelajaran ini lebih efisien bagi siswa, di mana tidak hanya sekedar belajar tetapi juga bersenang-senang untuk belajar. Game-based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan elemen permainan untuk mendukung proses belajar mengajar. Model ini mengkombinasikan aktivitas bermain dengan tujuan pembelajaran sehingga meningkatkan keterlibatan siswa. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.